Halo semuanya, kembali lagi ketemu dengan Christina. Ini sengaja live malam-malam karena saya tahu kalau live-nya siang-siang atau sore-sore itu banyak banget yang nanya dan gue males jawabin satu-satu. Jadi kenapa gue live ya di malam hari ini? Pertama karena gue bosen, terus kedua anak gue belum tidur, dan ketiga gue baru pulang. Jadi ya udah kali ya. Dan sebenarnya kalau dibilang di bulan ini ya, di bulan Oktober, kalau menurut gue tuh sebenarnya Facebook itu udah nggak lagi udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jelek kayak di bulan lalu. Cumanya yang jeleknya itu adalah sering ngeflag. Ngeflag tuh dalam arti banyak flag kayak atau disapprove, disapprove, disapprove. Sebenarnya kalau dari performa iklan, menurut saya ya, menurut gue sendiri itu sama aja. Bahkan udah mulai membaik gitu loh. Eh itu sih menurut saya gitu kan. Kok jadi ngomong gue atau saya ya terserah lah ya. Nah, jadi banyak juga yang sempet tanya kan kemarin saya kan sempat tulis, kalau misalnya yang buat yang masih boncos-boncos gitu ya, sebaiknya tuh bikin segala sesuatunya itu baru. Jadi, jangan pakai yang kayak yang misalnya kalian punya landing page udah setahun nggak jadi, nggak diganti-ganti, jangankan setahun lah, udah sebulan atau 2 bulan pakai landing page-nya itu terus. Dulu mungkin winning, tapi sekarang udah enggak. Ya mbok ya diganti gitu loh landing page-nya. Apalagi kalau kalian iklan, targetnya itu terus. Pasti kan audiens yang lama bosen dong. Kalau tiap kali ngeklik iklan, oh lo kok larinya ke sini lagi gitu kan. Nah jadi coba diambil angle yang berbeda. Jadi itu pertama ngomongin dari segi landing page. Ah, tunggu gue tegur dulu ya. Juara Ci jam setengah 12 1. Edda belum tidur merah lagi kakak. Pagi Mbak Sinta. Pertanyaan pertama rasanya boncos gimana? Gue nggak boncos ya. Gue nggak boncos loh. Serius gue nggak boncos. Yang gue bete itu adalah flag. Gue nge-flag kayak itu lah ya di disapprove disapprove. Tapi kalau boncos enggak. Gue nggak boncos sama sekali. Sempet nyaris BEP itu dalam arti tuh profitnya udah bener-bener BEP itu pas di tanggal 1 itu kenapa nyaris BEP istilahnya alias tidak profit bukannya profitnya nggak itu karena ya gimana mau itu iklan gue running dari jam 4 sore terus jam 7 malamnya di disapprove sama Facebook jadi ya you know lah padahal jam 4 sampai jam 7 sore itu bukan jam prime time-nya iklannya aku gitu kan. uh, Jam prime time jadi kalian juga mesti tahu ya prime time iklan kalian itu tuh yang banyak conversionnya di jam berapa. Kalau misalnya saya pribadi saya itu dari antara jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu prime time. Ketahuannya dari mana? Bukan ketahuan dari jumlah leads, tapi dari jumlah closing. Jadi kan karena saya kan larinya itu pasti ke form kan. Dari form itu pasti kan kelihatan dong yang ujung-ujungnya closing. Dari ujung-ujungnya closing itu saya perhatikan, oh ternyata yang banyak yang closing itu adalah orang yang mengisi form di antara jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi meskipun saya dapat leads-nya itu murah banget kalau saya jalanin iklan di malam hari, saya justru malah nggak ngiklan kalau malam. Karena saya patokan dari jumlah closing. Kalau jumlah leads itu hanyalah fata morgana seindah dashboard Facebook gitu kan. Bukan realnya itu kayak gitu. Oke. Okay. Hah, serius Tommy Wong tetangga JLC? Oh ya, kok nggak pernah mampir sih? Oke. Okay. Jadi pertama yang saya mau bahas itu adalah kalian itu harus ganti landing page, ganti landing page entah itu apakah kalau kalian selama ini lariin ke kanvas, ganti kanvasnya atau selama ini kalian klik larinya ke landing page atau entah itu website. Nah, bagi kalian yang selama ini penjualannya via website, saya sangat menganjurkan kalau kalian bisa tambahkan tombol pesan via WhatsApp di website kalian, itu sangat saya sarankan. Mungkin kalian merasa, tapi kan Ci, jadi ribet kan ngeladenin WA-WA para customer. Cuma ya sekarang intinya lu mau duit apa kagak gitu doang sih. Karena kalau karena terus terang iklan-iklan dari marketplace kan menjamur banyak sekali kan. Kalau lu nggak bisa saingan dari segi service di mana lu bisa ngeladenin via WA. Ya banyak aja sih duit yang hilang lah, opportunity potential loss dari duit yang bisa hilang. Padahal ngerti kan maksud gua kan. Nah, terus yang kedua selain landing page, nah itu dia, lu mesti sering juga ganti audience. Jadi banyak orang tuh yang malah malah kalau gue amatin ya, kalau yang kemarin-kemarin kan terus terang dari kemarin tuh banyak banget yang PM. Terus tiap orang yang PM, akhirnya gue telepon balik karena gue malas ngetik, ngetik tuh kelamaan.
Akhirnya ya udah gue telepon balik, terus telepon balik via Facebook gitu ya. Terus gue nanya, biasanya rata-rata audiens tuh emang berapa orang? Nah, rata-rata tuh jumlah audiens mereka masih di bawah 1,5 juta orang. Nah, menurut gue bilang, kalau lo potensial audiensnya di bawah 1,5 juta orang, mungkin di tahun 2017 itu masih works. Tapi kalau udah di atas tahun 2017, udah mulai masuk 2018, gue bilang sih itu nggak akan works kalau misalnya potensial audiens itu di bawah 1 juta orang. Jadi kalau dulu tuh di tahun 2017 istilah laser targeting, dulu bahkan di 2017 gue selalu ngajarin kalau reseller-reseller gue kalau mau ngiklan jangan lebih audiensnya dari 350.000 orang. Cuma ya sekarang kalau lo pakai cara kayak gitu ya mahal sih. Jadi mendingan bikinlah potensial audience minimal 1,5 juta orang. Mau budget lo cuma 50.000 perak kek, 100.000 perak kek. Nah terus pertanyaan yang lagi, Ci sekarang budgetin mesti berapa per adset? Sekarang logikanya gini aja deh, lu mesti tahu juga apa closing misalnya gini, untuk dapetin satu leads ya, satu istilahnya entah orang yang klik ke WA atau entah orang yang akhirnya ngisi form atau entah akhirnya orang yang kalau lu punya website ngisi purchase, itu leads-nya berapa duit gitu loh. Pasti kalau pernah ngiklan, pasti kan udah kebayang dong, misalnya cost per leads-nya itu sekitar 30.000 perak misalnya untuk mendapatkan satu purchase yang belum tentu closing. Nah, logikanya kan nggak masuk dong. Kalau misalnya lu dapetin leads-nya itu di angka 30.000 perak, tapi lu budgetin cuma 50.000. Setidaknya kalau menurut gue, setidaknya lu budgetin 3 kali lipat gitu loh. Jadi jangan sampai ngebudgetin tuh ngepas gitu kayak kayak misalnya cost per closing lo itu 30.000, tapi lu budgetinnya cuma 50.000. Bayangin begitu iklan udah ngehit 50.000, terus tuh iklan mati, padahal ada potensi mungkin aja kalau begitu tuh iklan nyentuh 60.000 dapat 2 leads, who knows kan, nggak ada yang tahu. Jadi budget itu balik lagi tergantung dari cost per leads-nya itu average-nya berapa. Sebisa mungkin sih minimal kali 2 lah, minimal kali 2. Jangan terlalu dipas-pasin. Oke, gue jawab pertanyaan dulu ya. Untuk pemula butuh modal berapa untuk iklan Ci supaya efektif? Modal iklan itu kalau menurut saya ya efektifnya adalah kalau lu punya budget 400.000 sehari. Kenapa 400.000 sehari? Balik lagi kalau misalnya barangnya itu sekarang kalau gue lihat sih rata-rata orang cost per closing tuh kecuali yang udah jago banget ya dan tergantung barangnya. Cost per closing itu atau cost per leads ya, sorry, cost per leads itu masih di angka antara 20-30 ribuan untuk barang-barang yang marginnya itu sekitar 100 ribuan. Marginnya sekitar 80 sampai 100 ribuan tuh biasanya mereka cost per closingnya antara 20-30 ribuan. Kok cost per closing, cost per leads. Nah, kalau lo baru launching satu produk gitu ya, launching satu produk, gak mungkin juga kita yang namanya ngetes tuh cuma satu iklan, satu audience. Dan ya kasarnya cuma satu konten iklan. Misalnya kita mau ngiklanin produk apa ya, panci lah, jualan panci gitu. Kalau saran yang bagus itu adalah begitu ngiklanin satu buah produk, apalagi lu masih dapetin cold audience, audience yang belum pernah lu coba iklanin, lu nggak punya data sama sekali, lu nggak ada data buat bikin lookalike audience tuh nggak ada. Setidaknya lu mesti bikin minimal kalau gue bilang 5 audience, entah itu audience yang targetin ke emak-emak atau targetin ke orang yang punya dapur gitu kan, apa kayak chef atau apa kalau lu jualan panci ya, atau mungkin lu mau targetin ya sampai lu bikin 5 biji gitu kan, 5 audience. Dari 5 audience itu atau 5 adset yang lu set di adset, nah tiap adsetnya itu minimal bikin, kalau gue sih saranin minimal bikin 3 konten. Jadi total tuh 5 kali 3 ada 15. Nah bayangin kalau misalnya per iklan itu lu budgetinnya 30.000. Sorry, 5 adset, katakan per iklannya lu budgetin 90 ribuan lah, atau misalnya 50 ribu, ya berarti budget iklan lu per hari mesti antara 250 ribu sampai 400 ribu perak. Itu ya yang kalau yang saran saya buat pemula. PPE rasa conversion oke nggak Ci bulan ini? Kalau menurut saya sendiri nggak tahu. Terus terang nggak tahu karena udah lama banget meninggalkan PPE. Saya selalu objektifnya conversion. Conversion. Tapi dengar-dengar sih ada yang masih pakai PPE pada bilang bagus. Nah, PPE-nya juga itu larinya kemana? Kalau misalnya larinya ke WhatsApp atau lari ke form, ya cobalah dibenahi juga cara closingnya. Karena bagus enggaknya PP itu pertama dari copywritingnya mesti menarik, kemudian juga pas ngekliknya itu, anggaplah kan sekarang kan di Facebook itu kalau kalian pilih objective messages, objektifnya messenger, kalian bisa larikan linknya itu ke WA, WA bisnis, tapi objektifnya harus messenger.
Jadi kalian install WA Business, nah pastikan juga closing dari CS-nya itu juga jangan kayak robot, karena closing sangat pengaruh. Nah, gitu deh. Ci udah dapat info terbaru dari Facebook tentang update pixel Facebook. Boleh dijelaskan, Ci? Terus terang, yang gue tahu itu Facebook itu di bulan ini itu lagi rolling out yang namanya campaign budget optimization sama dia lagi gencerin si WA, si WA business. Makanya kenapa yang pertama kali dapat fitur ini adalah Indonesia untuk bisa send messenger larinya ke WA business. Nah, gue nggak ngerti deh apakah karena dua hal ini dia lagi rolling out itu digencer-gencerin ngefek ke sini-sini gitu loh. Tapi terus terang menurut gua di bulan ini yang kalau dari segi closing ya, dari segi closing dan leads yang masuk tidak sebusuk di bulan lalu. Ya, tidak sebusuk di bulan lalu. Yang parahnya itu di bulan ini cuma kita ngiklan apa atau kena flag, disapprove. Kena ngiklan ini disapprove untuk alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Kayak contohnya gue ngiklan One on One Red dengan wajah Zizia itu kan yang mau belajar online kayak gitu kan. Itu aja dibilangnya gue promoting adult content. Terus pas udah di review gue bilang ini is a mistake. Balik lagi dibilangnya gue mengiklankan suatu produk yang berhubungan dengan body shaming katanya, karena terlalu ngezoom badan apa segala macam. Balikin lagi minta review, dibalas lagi dibilangnya your appeal denied karena dengan alasan apa lagi tuh? Dengan alasan sekarang katanya image-nya terlalu banyak teks yang ada di canvas. Nah, akhirnya udah, gue berpikir, wah ini sih udah rese banget. Canvas tuh udah sekarang ternyata image text itu udah larinya sampai ke Canvas. Rules untuk 20% teks dalam image tuh udah larinya ke Canvas. Padahal gue itu tipe orang yang kalau pakai Canvas tuh cuma ceplok-ceplok image doang. Karena gue males nulis, males ngetik. Yang lu mesti atur kan nanti susunan tulisannya serapi apa, fontnya jenis apa. Nggak kelihatan desainnya gitu loh. Akhirnya gue udah yang canvas gue scrape karena terlalu banyak flag. Ya udah, sekarang larinya semua ke landing page. Tapi landing page pun juga mesti banyak yang kalian duplicate. Jadi misalnya lu punya landing page master nih, setidaknya lu bisa lah duplicate misalnya landing page lu apa ya? Misalnya landing page-nya hijab lah, hijab.com misalnya. Lu bikin aja hijab.com garis miring 1, hijab.com garis miring 2, hijab.com garis miring 3. Nah, lu mainin deh tuh copywriting-nya, angle-nya, atau bahkan harganya. Dari situ lu kan bisa nge-track kan, yang mana sih yang closing-nya paling bagus gitu loh. Karena logikanya dari orang yang view your landing page, setidaknya tuh 10% harusnya melakukan purchase, atau daftar, atau apapun itu, melakukan action yang lo inginkan. Kalau misalnya dari 100 orang yang visit landing page-nya, tapi ternyata dikit yang melakukan purchase gitu ya, nggak usah 10% ya, 5% aja. Misal dari 100 orang yang sampai visit landing page, tapi cuma kurang dari 5 orang, pasti ada something wrong di landing page-nya. Entah itu benefit yang lo tawarin kurang oke, apa entah itu harganya kemahalan, atau lelet landing page-nya, atau bikin bingung. Nah, something like that gitu ya. Oke, maksudku buat post biasa add copy plus add image, di add copy-nya dipasangin link WhatsApp. Iya, boleh, boleh. Justru malah setahu gue sih kayaknya kalau tunggu bentar kalau WA bisnis, oh ya beda ya, iya iya. Kalau kalau kayak gini juga boleh. Jadi ini bukan menggunakan fitur WA bisnisnya si Facebook ya. Karena kalau misalnya di Facebook itu, karena kalau di Facebook itu kalau kita larinya ke send messenger ya, objektifnya messenger, kemudian dipilih WA bisnis pasti disuruh masukin nomor. Nah, gue kemarin baru dikasih tahu juga ada satu teman gue yang udah bikin nih satu tools di mana satu nomor WA bisa dikerubutin banyak CS. Itu keren banget. Bahkan di adminnya itu juga bisa kelihatan kalau misalnya katakan ini satu nomor WA ya, dikerubutin bisa dikerubutin banyak CS di mana backendnya kalau misalnya ada CS yang lagi udah menjawab pertanyaan satu orang, CS yang lain nggak bisa masuk ke chat window-nya gitu. Tapi itu belum launching, jadi ya gue belum bisa umumin. Oke. Ci, dolar ngaruh nggak ke bisnis sama hitungan Facebook Ads? Jadi bagaimana ini? Ya tentu saja ngaruh. Tentu aja ngaruh. Sampai gue bikin akun rupiah. Bahkan gue bulan lalu itu di charge-nya sama Facebook $1 itu 15.400 perak. Ngeselin habis. Cuma ya pas gue bikin akun rupiah dengan iklan yang sama segala macam, tetap aja kalau gue convert misalnya yang dolar dikali 15.400,
tetap pasti jauh lebih murahan yang akun dolar gue gitu loh. Jadi ini menjawab pertanyaan apakah betul ada akun yang busuk sama akun yang wangi. Ya menurut gue akun gue yang utama itu udah wangi gitu loh. Makanya tiap kali gue bikin akun, gue udah sampai bikin 2 akun. Dan semuanya gue tinggalin, gue balik lagi ke akun utama gue yang dolar. Ya mau gimana lagi? Udah kali 15.400 perak masih tetap murahan itu conversionnya gitu. Jadi ngatasin block payment method gimana ya? Gue sering banget gitu. Waduh, gue nggak tahu karena gue nggak pernah di block paymentnya. Tapi dari dulu gue pakai kartu kredit. Oke. Terus, oke. Tes, tes, tes. Oke. Dengar nggak ya si suara ini ya? Ci, lu akhir-akhir ini main banyak adset ya. Terus yang transfer ketahuan dari adset mananya pakai gimana, Ci? Oke, kalau gue gini, Om Akbar. Cie. Udah lama Om. Cakep kayak gitu. Om Akbar Tanjung. Kalau gue itu kan jadi gue banyak adset nih. Tiap adset itu gue bikinin form sendiri-sendiri. Jadi larinya itu ke landing page yang berbeda-beda. Larinya ke landing page yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau gue bikin 5 adset misalnya, atau sekarang sih actually gue running 12 adset. 12 adset itu gue punya 12 landing page, jadi kayak ada 101red.com garis piring 1 lah, garis piring 2 sampai 12. Formnya juga beda-beda, jadi ada form 1 sampai 12. Dari situ gue bisa ngelihat. Karena terus terang gue itu bukan orang yang patokan dari leads, dari yang di dashboard. Bisa dibilang mungkin dari 12 adset gue, 12 audience gue, ternyata audience A ini yang jumlah leads-nya paling bagus gitu loh. Wih, conversion-nya murah meriah segala macam, tapi ternyata closing-nya nggak ada gitu. Atau mungkin ternyata closing-nya lebih bagus justru yang di audience nomor 5 gitu. Nah, itu gue ketahuannya justru karena gue beda-bedain form. Kalau gue beda-bedain dari form gitu ya pengisian pendaftaran. Kalau gue kan pendaftaran ya. Gue kan tinggal download kan. Download dari form 12 form itu gue download di back end. Ya terus ya gue tinggal lihat dong yang closing yang mana aja. Oh ternyata yang closing lebih banyak dari form nomor 12 misalnya. Meskipun itu iklan mahal, katakan secara dashboard itu cost per leads-nya mahal untuk yang iklan nomor 12, gue akan tetap running itu. Bahkan kalau misalnya dalam 1 hari atau dalam seminggu terakhir ternyata ada yang, ini kok closingnya jelek banget ya. Padahal kalau secara dashboard bisa jadi adset itu jumlah leads-nya paling banyak dan paling murah. Gue matiin, gue kill, kayak gitu. Karena gue nggak terlalu percaya kalau misalnya leads banyak masuk, tapi ternyata closingnya dikit, itu salah CS. Nggak juga. Kalau leadsnya emang udah busuk, busuk aja gitu loh. Lu bayangin aja, gue ngiklanin one red gitu ya. Interest udah bagus gitu segala macam. Tapi ada orang bisa masuk, ngechat, terus nanya, kartu kredit itu apa ya kak? Saya mau bayar cicilan, tapi saya nggak punya kartu kredit. Terus ada lagi nanya, kartu kredit itu apa ya cak? Kayak gitu-gitulah. Itu kan termasuk leads yang busuk lah. Nah makanya gue tetap emang agak lebih ribet. Bisa juga pakai cara offline conversion juga bisa. Cumanya gue nggak ngerti, gue tiap kali pakai offline conversion pas gue upload ke Facebook itu hasilnya nggak valid ya, makanya gue akhirnya tetap balik ke cara yang lebih ribet, which is yang udah gue bikin 12 form. Oke, tambah budget atau duplicate adset Ci? Wih Om Dermi, lu kan bisa nanya Wak Udi, nanya Wak Husni. Kalau gue pribadi sekarang gue memang masih duplicate adset. Jadi gue nggak pernah ngutak-ngutik iklan gue yang udah lagi running. Karena kenapa gue nggak di-disapprove? Gue nggak kena flag untuk adset yang udah lagi running dan udah lagi bagus. Jadi gue pasti duplicate. Gue duplicate, ya paling gue rubah-rubah dikit. Jadi nggak sama persis. Tapi yang pasti gue udah nggak pakai lagi yang namanya existing post. Kalau dulu kan, lu tahu kan, kadang orang kan sering kayak gini kan, gue pengen banget nih pakai postingan gue yang udah banyak like-nya, udah banyak komennya. Udahlah post itu tinggal lu lihat post ID-nya, lu duplicate konten, lu tinggal masukin post ID yang sama kan. Nah, cara itu udah gue hentikan dan itu juga saran dari Om Dodiana, Om Gondrong. Ya dengan reasons ya nanti Facebook malah jadi aneh-aneh lah, malah hasilnya kurang bagus karena kalau menurut Om Gondrong dianggapnya kayak spam katanya gitu. Masuk akal juga sih. Karena pernah kalau kalian ngikutin timeline gue ya, pernah nggak kan gue pernah tuliskan gila 80 adset winning gue kehapus waktu itu. Kehapus loh. Tidak sengaja kehapus waktu di pertengahan bulan lalu. Nah terus besokannya kan mau nggak mau gue bikin baru semua dong.
padahal duplikat plok-plok isinya. Tapi gue bukan duplikat, cuma gue bikin create baru dengan konten yang sama dengan aset-aset yang winning. Audiensnya gue samain, semuanya gue samain gitu loh. Tapi create baru, dan akhirnya kan ujung-ujungnya existing post yang lama udah hilang. Atau gue nggak ngerti deh, waktu itu gue sih nggak pakai existing post yang lama ya, gue langsung benar-benar upload video ulang sama upload image ulang untuk add copy-nya. Dan di hari itu hasilnya bagus banget. Gue sampai dapat 3 kali conversion, lebih lebih oke gitu loh daripada yang kemarin-kemarin dari hasil winning ads itu gitu, yang kehapus. eh Apa sih di atas belum dijawab tuh, Ci? Manual bid yang lowest cost vs target cost. Yang mana sih? Yang mana, Om? Yang mana? Yang mana sih? Gue nggak baca. eh Anyway, jadi gue jelasin aja deh. Gue nggak baca. Gue nggak tahu pertanyaan yang mana. Manual bid yang lowest cost vs target cost. Kalau untuk awal-awal pasti lo pilihnya lowest cost ya kan. Nanti begitu udah ketemu average cost-nya, baru lo boleh pakai target cost. Atau kalau lo mau duplicate ad set yang udah winning kan kelihatan tuh average cost-nya berapa. Misalnya average cost-nya 30.000 perak. Nah, kalau lo mau pakai target cost, lo mesti kasih budgetnya itu 10 kali lipat dari budget yang sebelumnya. Misalnya untuk budget yang tadinya dapat average-nya itu 30.000, misalnya budget lo 200.000 per hari. Ya udah, lo mesti duplicate target cost-nya 30.000, tapi budgetnya itu 10 kali lipat kali 200.000, berarti 2 juta. Gitu. Itu baru jalan iklannya. Ya kadang kalau lo mau akalin diturun-turunin jalan sih, cumanya kita ngikutin anjuran Facebook aja. Facebook menganjurkan kalau lo mau pakai target cost, lo mesti tahu average cost lo berapa, average cost leads lo berapa, kemudian budget yang sebelumnya itu lo kali 10 gitu. Oke, uh, terus apa lagi ya? Tangan kenapa merah, Mak? Gue habis dari wihara. gue Buddha, jadi gue tiap Jumat itu ke wihara ya, ya gitulah, biasa tangan dicoret-coret dapat blessing kayak gitu. Om Alex, ngapain lu nanya di sini? Pernah set daily budget seberapa paling besar untuk satu ad set? Apakah yang tadinya udah winning $20 per ad set lalu diduplicate jadi $200 per ad set, atau ada parameter lain? Kalau gue daily budget pernah set di angka $9.000. Karena itu yang gue lagi mainin target cost. Dan itu work sih, oke. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu. Waktu masih bulan Februari Maret deh, waktu gue masih masih berubah-ubah budget di iklan yang udah winning. Cumanya kalau sekarang tapi waktu itu yang $9.000 gue tetap tahan sih, gue tetap tahan waktu itu pakai target cost kan. Terus juga gue tahan lagi kalau nggak salah pakai rules atau pakai apa. Pokoknya nggak mungkin habis $9.000 di hari itu gitu loh. Pasti paling habisnya cuma berapa gitu. Terus apakah yang tadinya udah winning $20 per ad set lalu diduplikat jadi $200? Iya. Gue sering kayak gitu. Cumanya terus terang untuk saat ini ya 5 hari terakhir ya, gue ngomongin 5 hari terakhir ya. Karena gue ngetes kan yang budget gede sama yang budget gue pasin. Jadi gue ada bikin dua budget nih, yang budget $30 per ad set sama $300 per ad set. Hasilnya padahal dua-duanya gue set rules yang sama. Jadi gue ada bikin iklan 4 ad set masing-masing $300. Ada lagi gue bikin iklan lagi sekitar 60 ad set masing-masing $30. Yang paling bagus itu justru yang $30. $30 plek dengan cost per leads gue itu di angka $7. Yang $7 ya, di angka $7. Jadi tetap kan makanya gue budgetinnya $30 masih 3 kali lipat kan, lebih dari 3 kali lipat, malah 4 kali lipat dari cost per leads. Gitu. Parameter lainnya nggak ada sih parameter lain. Gue juga sama sih, tetap gue cuma download duplikat, tapi tetap ada yang gue rubah. Jadi gue nggak plak-plak sama. Apalagi postingannya, meskipun itu duplikat dari video yang sama, sebisa mungkin gue kayak rubah videonya, kontennya, sama copywritingnya pun gue rubah. Copywritingnya tuh ada gue rubah dikit gitu loh. Sama audiensnya juga pun gue rubah, kayak gue tweak dikit lah. Entah itu gue tambahin interest, atau entah gue irisin dengan misalnya yang pemakai Android doang, atau yang mungkin pemakai apa namanya, atau yang menyukai investment. Pokoknya ada yang gue rubah deh kayak gitu. Gitu.
Cara nentuin angka manual bid bagaimana ya, Ci? Angka manual bid itu 3 kali lipat, sorry. Kalau angka manual bid itu kalau gue bilang sih 2 kali lipat dari ini sih, dari mana? Dari average cost-nya yang selama ini didapat. Misalnya average cost buat dapetin satu leads itu misalnya di angka 30.000. Ya udah, bikin manual bid setidaknya kali dua ya berarti 60.000 manual bidnya. Terus nanti baru deh ditambahin selisih. Misalnya kita bikin sampai 5 adset, 60.000, ada lagi 65.000, ada lagi 70.000, ada lagi 75.000. Nah ini nanti gunanya apa? Gunanya itu buat bikin scheduling gitu, bukan scheduling kayak bikin urutan. Kalau kalian perhatiin begitu masuk ke Facebook gitu ya, kalian ngelihat di timeline kalian, pasti urutannya tuh 3 post teman, 1 iklan. Terus nanti bawahnya lagi gue lupa selisih 3 post atau 4 post ya. Kalau nggak salah 3 post teman, 1 post dari grup, terus 1 iklan, terus 3 post temennya temen lo lagi di timeline, 1 post dari grup, satu lagi iklan. Nah, kalau lu beda-bedain manual bid, bisa jadi nanti orang begitu ngeliat timeline dia ya, dia bisa ngeliat iklan yang paling atas tuh iklan lo nih. Dia turun ke bawah, dia ngeliat lagi iklan lo yang nomor 2 yang mungkin bidnya lebih rendah. Terus pas turun lagi dia bisa lagi ngeliat iklan lo lagi gitu loh. Pasti lo pernah kan ngalamin kayak gitu. Ngeliat di timeline bisa ngeliat iklan dari satu vendor yang sama tapi beda-beda gitu. Pernah pakai dynamic? Nggak pernah, saya nggak pernah. Distribusi budget ke adset yang lebih perform dengan control average cost per result. Kalau gue sekarang pakai budget, apa sih? CBO, campaign budget optimization saat ini. Gue pakai campaign budget optimization dan itu lebih works. Oke, terus apa ya? Udah kan ya? Udah ada semua. Oke, berarti tadi tips gue lanjut lagi ya. Gue ngomong tipsnya lagi ya. Aduh, kaki kesemutan sampai. Jadi tips yang lainnya itu adalah, berarti kan tadi LP, terus audience ya kan? Nah, audience nih, mungkin banyak yang bingung, Ci, maksudnya bikin audience yang nggak kepikiran sama kompetitor tuh apaan gitu loh. Contoh misalnya gini deh, kalau kalau di gue ya, misalnya lu jualan hijab nih, lu jualan hijab pasti kepikirannya interestnya apa? Kepikirannya interest adalah orang yang menyukai hijab kan, yang menyukai gamis, menyukai mungkin yang berhubungan dengan Islam gitu loh, kayak pernah pergi ke Mekah atau Syari gitu kan, karena lu jualannya hijab. Nah sekarang lu mesti bayangin, kalau semua kompetitor lu gitu ya, menargetkan audiens yang sama, otaknya pemikirannya sama gitu loh. Jadi kalau gue, anggaplah gue itu yang menyukai hijab gitu ya, otomatis begitu gue ngeliat timeline, gue akan ngeliat iklan dari berbagai macam kompetitor lu, termasuk iklan lu kan. Nah, iklan lu jadi nggak menonjol gitu loh. Gitu. Karena ya semua kompetitor lu juga ngiklan di interest audience yang sama. Makanya maksud gue coba deh, lu bikin interest yang nggak kepikiran gitu loh. Karena memang ujung-ujungnya di Facebook itu adalah lu mencari orang yang punya duit gitu kan. Kalau misalnya barang lo mahal, ya lu interest bisa aja ke orang yang menyukai finance atau orang yang menyukai barang-barang mahal. Barang-barang mahal tuh macam-macam, nggak mesti kayak branded kayak Rolex lah apa segala macam. Atau misalnya lu bisa arahin ke orang yang menyukai gaming yang mahal-mahal, yang mesti bayar. Kalau Mobile Legends kan nggak terlalu mahal kan, karena semua orang masih bisa. Lu coba cari game apa ya, yang kalau orang main game itu kudu bayarnya mahal. Ini contoh doang sih kalau mau nyari orang-orang berduit. Atau orang yang setidaknya menyukai IKEA Indonesia, who knows kan? Karena setidaknya orang yang sampai beli furniture di IKEA ya possibly orang yang sudah middle up. Nah, something like that. Jadi tidak terpatri pada interest yang menurut lo kompetitor itu bisa kepikiran ke sana. Karena kalau kayak gitu iklan lo jadi nggak menonjol. Cuma ya kalau dari sisi gue sendiri, kalau gue sendiri yang bikin iklan gue survive, jadi di bulan ini tadi kan sempet sore tadi gue masih bilang profit gue 1/0,7. Ternyata pas pulang gue ngeliat dari yang closing, ternyata kan pada closing malam ya. Ternyata profit gue masih stabil 1/2 sampai ada 1/2,5 lah gitulah gitu. Jadi dan untungnya sejak kemarin sore iklan gue nggak ada yang kena flag, nggak ada yang di disapprove gitu. Nah itu semua karena ya dari copywriting iklan mungkin masih itu juga sih karena gue rada malas cuma rubah-rubah dikit doang. Tapi setidaknya dari landing page dibenerin, susunannya, kata-katanya, copywritingnya, kemudian juga apakah ada kata-kata yang membuat orang mispersepsi gitu loh. Jadi menghindari leads yang busuk lah. Sampai
begitu mereka klik WA form aja, diklik di WA, greetingnya aja udah gue tulisin lagi kalau ini bayar gitu kan. Karena gue dari dulu suka banyak dapat leads yang walaupun murah-murah, tapi suka, oh saya pikir join 1-on-1 itu gratis gitu. Nah gue menghindari itu gitu. Jadi itu mengurangi sekali kinerja CS gue juga dengan mendapatkan leads yang berkualitas gitu. Oke, iya rambut baru notice aja. Oke, apa lagi ya? Eh, tunggu bentar. Pernah pakai, oh enggak ini, udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Untuk testing 10 landing page supaya 10% lead. Iya, 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 iya. Jadi lu mesti ngetes landing page yang lu tes itu juga mulai dari susunan kata-kata. Nah, bahkan kalau lu coba amatin ya landing page tuh ya kan landing page yang urutan apa paragraf kata-katanya lebih renggang, lu mesti ingat loh, orang tuh paling sering baca landing page tuh dari handphone. Kalau tulisan lu kecil-kecil, terus rapet-rapet, otomatis orang nge-scrollnya lebih pendek kan? Nge-scroll lebih pendek sehingga dia belum baca informasi lo secara menyeluruh, terus langsung main klik beli aja. Terus pas udah klik beli, misalnya larinya ke WA nih, WA CS lo. Terus dia nanya, terus kita tuh bisa bilang, kok produknya kemahalan ya lo? Emangnya lo nggak lihat harganya udah gua tempelin gitu di landing page? Ya karena dia kecepatan nge-scrollnya. Tapi kalau misalnya lo banyak kasih stopping point di landing page tuh, entah itu lo kasih image ke, entah itu lo kasih tulisannya lebih renggang ke, entah bahkan ada yang dulu huruf besarin ke, huruf kecilin ke, kayak gitu. Jadi coba deh tes tiap kali bikin landing page tuh selain copywriting, benefit-benefitnya apa aja, terus lu minta siapalah baca gitu loh. Menurut lu landing page yang paling bagus yang mana? Atau lu bisa covered selling, lu kok bisa covered selling, taruh aja di Facebook. Halo guys, kira-kira dari 5 landing page ini yang lu paling suka yang mana yang bikin lu pengen beli? Itu salah satu teknik covered selling sehingga teman-teman lu akhirnya ngelihat landing page lu dan tahu-tahu aja interest dan akhirnya beli gitu. Apa solusinya yang Facebook Ads-nya sering kena notif akun yang tidak biasa, Mbak Kris? Akun yang tidak biasa itu maksudnya apa ya? Pokoknya kalau misalnya sering kena flag, eh terus terang sih gue juga nggak punya jawaban pasti mengenai ini. Tapi dari kemarin tuh gue coba terus gitu kan. Dibilangnya begini, begini, begini. Begitu semua iklan video gue ganti image, dia jalan. Tapi kan kalau pakai image terus terang gue nggak gitu suka karena CTR-nya kurang gitu bagus. Kalau di gue ya. Karena kan gue kan jualan jasa lah. Kasarnya jualan jasa, produk yang berhubungan dengan jasa. Mesti ada suatu yang informasi dari segi daya tarik untuk dia sampai masuk ke landing page. Makanya image nggak terlalu ngefek kalau di gue. Nah cumanya akhirnya pas pakai image loh, kok iklan gue sekarang malah running nih. Cumanya kan ngapain juga jelek gitu loh. Karena kan gue patokannya dari banyak orang yang masuk ke landing page kan, dari orang yang banyak masuk ke landing page, setidaknya uh, baru dapat konversinya aja anggaplah 10%. Berarti kan gue mesti drive traffic makin banyak. Kalau ternyata pakai image drive trafficnya kurang, ya ngapain gue pakai. Nah terus akhirnya gue kutak-kutik lagi, oh ternyata ketahuan masalahnya. Kalau tiap kali gue pakai Canvas, ada aja lah yang di reject gitu loh. Ya udah gue nggak pakai Canvas lagi. Itu kalau di gue beda juga. Mungkin ya gue nggak ngerti lah. Tiap orang punya punya kasusnya beda-beda soalnya. Ci, izin bertanya kenapa iklan saya per purchase WA-nya selalu mahal, kadang 20.000. Nah, ini sendiri banyak sekali faktornya ya. Kita nggak bisa langsung berasumsi per purchase-nya mahal. Bisa jadi dari segi copywriting-nya kurang oke, bisa jadi dari segi image-nya kurang oke, bisa jadi dari segi penawarannya kurang oke. Bisa juga kalau gue bilang sih, nah lu coba deh kalau misalnya lu mau bener-bener larinya ke WA, lu beli kayak model loops.id punyanya Mas Rizky Adi Triana. Itu gue, soalnya gue pernah review ya. Waktu itu kan gue punya grup mama tuh, ada yang pakai loops, ada yang pakai rolling, ada yang pakai satu lagi apalah gue lupa. Nah yang paling cepet itu buat sampai masuk ke WA itu loops. Jadi itu recommended, lu bisa pakai loops. Lu ini sih bisa ya pokoknya lu cari aja loops.id lu belilah. karena karena gini lah, untuk WA itu ya, kadang yang bikin banyak bounce back itu adalah orang begitu ngeklik dia loading lama kan kalau misalnya nggak pakai tools buat masuk ke WA-nya kan. Jadi
itu juga ngefek. Terus juga banyak yang bounce back. Nah, bisa juga nanti lu bisa akalin bikin juga dalam bentuk kanvas, tapi nanti di bawahnya itu pakai form. Kalau pakai form itu ujung-ujungnya berarti siapa sih nanya nih? Om Isman, ini Om Isman kan? Mbak Isman bisa juga kalau dari orang isi form, jadi masuk ke objektifnya itu adalah traffic, objektif traffic, kemudian pilih add copy-nya itu adalah yang canvas untuk get new customer. Di get new customer nanti paling bawah itu adalah masukin lead. Jadi kayak ada add add contact form. Jadi customer kalau ada yang mau beli tinggal masukin nama, nomor WA sama pilihan barangnya apa. Nah, itu kita yang follow up. Nah, itu bisa jadi juga sebagai salah satu solusi biar orang yang udah klik WA tapi nggak jadi itu nggak bounce back. Jadi datanya tetap kita dapat gitu. Sorry ya kalau jawabannya rada-rada muter. Udah kali ya, nggak ada pertanyaan lagi kali ya. Eh, eh, Poltrus sudah dikirimkan ke Bekasi. Ya lah, Bandung juga belum dikirim. Oke, anyway, buat yang belum dapat Poltrus silakan beli di agent-agent terdekat karena agent selama ini udah mulai banyak nih yang Poltrus. Repeat ordernya juga oke banget, bagus banget. Udah ya, gue nggak mau bahas Poltrus di sini ya. Uh, Oke, Ci, kalau fashion batik interestnya termasuk broad atau precise ya? Belum pernah nemuin study case tentang batik soalnya. Insight-nya dong, Ci. Oke, Mbak Anissa Hasana, kalau gue bilang orang yang menggunakan batik itu rata-rata orang pekerja, orang kantoran. Jarang sekali orang yang business owner itu pakai batik. Pasti mereka beli batik itu cuma buat kalau keperluan kondangan. Ini kalau menurut gue. Jadi bisa targetinnya itu adalah orang-orang yang ya pekerja lah, yang kerja di kantoran gitu loh. Gitu, kerja kantoran. Karena kan biasa sering banget loh, hampir di semua kantor kayaknya ya. Tiap Jumat pakai batik ya, kayak gitu. Jadi bisa targetin ke sana juga. Dan itu sebenarnya batik itu lumayan broad banget. Nah, broadnya itu tergantung harga. Kalau misalnya harganya mahal, berarti Mbak siapa tadi nih? Mbak Anissa targetinnya cari orang-orang yang berduit. Tapi kalau gue jadi Mbak Anissa, gue mungkin targetinnya karena gue patokannya itu pasti orang jumlah orangnya yang di atas 1,5 juta kan potensial audience kan. Tergantung budget lagi. Kalau budgetnya 300.000, ya lo bikin potensial audience-nya mungkin bisa sampai 5 juta, 6 juta gitu kan. Nah, kalau gue targetin batik, pasti gue targetinnya cuma orang usia 23 sampai 35 misalnya. Kemudian tinggalnya di Indonesia. Jadi jadi satu satu Indonesia gue hajar. Kemudian abis itu paling gue interestin lagi dengan yang pengguna Android behavior, Facebook access with Android. Udah, itu doang. Nanti gue tes. Jadi dari situ gue ngeliat data yang terkumpul itu apa aja gitu loh. Udah sih kalau gue gitu doang kali ya, gue broad. Bisa jadi gue mungkin minusnya minus batik. Exclude orang yang interestnya ke batik gitu loh. Kenapa? Ya biar kalau ada orang interest ke batik ya bisa aja gue untuk menghindari kompetitor. Jadi kalau ada kompetitor yang udah nargetin batik ya setidaknya iklan gue nggak nongol di situ juga saingan sama dia gitu. Itu kalau gue itu audience satu loh, dan gue biasanya kalau nge-launching produk kayak misal produk kayak begini pasti gue bikin 5 ad set. Jadi ya logika kita sendiri aja, kita mau tentunya kita harus audience itu di split test. Jadi kita nggak bisa terlalu percaya 1000% ke cuma satu audience. Begitu satu audience itu nggak jalan, akhirnya kita nggak ngiklan, nggak dapat duit dong di hari itu gitu. Oke, kalau untuk piyama batik nih interestnya. Piyama batik itu biasanya emak-emak yang suka. Jadi coba cari parents. Parents cewek. Hah? Kak, Poltrusnya fungsinya apa sih? Jadi bingung. Astaga, kenapa nanyanya di sini lagi? Oke, gue bahas Poltrus dikit. Poltrus itu adalah produk herbal, bener-bener herbal. Kenapa? Karena jarang sekali ya, bukan jarang, setahu gue di Indo yang banyak beredar itu mengandung obat ya buat pria. Nah, kalau misalnya lu tanya dokter nih ya, dok boleh nggak sih saya minum obat? Ini obat yang ada kimia. Nah, itu efeknya lama kelamaan malah ini pendapat dokter ya, lu boleh tanya dokter manapun deh.
Kalau yang biasa minumnya ini gue BTW ya baru nonton gue saat ini gue lagi ngomongin Poltrus ya. Poltrus itu kan pure herbal, VS obat, sesuatu yang mengandung obat. Kalau yang keseringan minum obat, lama-lama dia jadi edik. Edik tuh kecanduan dalam arti bukan kayak pengen minum itu terus enggak, tapi jadi ketergantungan. Kalau misalnya lu sering konsumsi yang mengandung obat, lama kelamaan kalau lu nggak pakai itu obat, akhirnya malah lu nggak bisa perform. Jadi efeknya itu malah meracuni diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Nggak langsung cepet atau tiba-tiba lu nggak perform, nggak. Tapi setahun 2 tahun kalau lu rutin, lama-lama lu akan tergantung pada tuh obat, dan akhirnya karena lu udah tergantung, dan lama-lama lu akan membutuhkan dosis yang makin lama makin tinggi, gitu. Makanya Poltrus itu sendiri reaksinya kan tidak secepat kalau lu minum obat, yang abis minum obat nggak nyampe 15 menit udah bisa perform gitu loh. Kalau Poltrus itu kan tunggu 8 jam, dan dia itu efeknya sendiri herbal ya, herbal. Jadi bagus sekali buat kayak multivitamin. Kayak misalnya orang yang tadinya lagi sakit pinggang, tetap minum itu jadi badan enteng aja, ngeriin apa-apa enteng. Terus juga nggak bikin, ya karena dia herbal, bahkan udah dapet level MD. Level MD itu dari itu selevel taraf makanan, berarti seaman kalau kayak lu makan gitu ya. Apa lagi ya? Ya udah sih, itu aja. Kayaknya gue nggak mau ngomongin pol terus kali di live kali ini, tapi intinya gitu. Ci, gue nanya lagi nih, boleh ya? Gue buat nentuin nih aset udah nggak jalan, nunggu berapa expense-nya. Maksudnya apa sih Om Arung? Ci, gue nanya lagi nih, boleh ya buat nentuin nih aset udah nggak jalan, aset sudah nggak jalan, terus nunggu berapa expense-nya? Udah nggak jalan, nunggu berapa expense-nya tuh apaan sih? Gak ngerti. Ci, Ads Biro perjalanan mau tampilin di TL yang punya iOS saja, gimana ya? Pertama, gue nggak saranin lu tampilin di yang punya iOS aja. Kenapa? Karena pengguna iOS di Indonesia, kalau lu pakai Facebook tuh dikit. Serius, dikit. Terus juga, sebaiknya sih tetap aja sih, lu mendingan masukin interest yang ke Android juga. Android paling kalau lu mau bener-bener orang yang punya duit gitu ya, kan ini biro perjalanan. Biro perjalanan ya lu bisa cari orang yang menyukai investment, atau yang menyukai, ya kasarnya orang-orang berduit lah. Orang-orang berduit tuh menyukai apa aja sih, yang demen jalan-jalan. Apalagi generasi milenial sekarang sebenarnya demen jalan-jalan. Bisa juga lu pilih orang yang menyukai backpacker kayak gitu loh. Kayak gitu-gitu deh, travel ya, kalau semua travel membidiknya interest travel, coba aja bidik pengguna Android yang Facebook aksesnya, misalnya Facebook akses menggunakan Samsung, kan bisa tuh. Ada tuh Facebook akses menggunakan Samsung only. Cumanya sekarang juga susah karena orang-orang tajir juga banyak ya loh yang pakai Oppo, pakai Xiaomi. Jadi bahkan ya gitu deh. Kenapa gua nggak saranin targetin iPhone doang? Terlalu sedikit banget. Jadi sayang malah nanti kemahalan. Jadi kalau gue bilang sih coba mendingan behaviornya langsung aja ke Android yang bisa support 360 degree. Kemudian lo baru irisin sama orang-orang kira-kira berduit yang menyukai investment, menyukai credit card, menyukai banking, terus yang frequent traveler lah kayak gitu-gitu. Ya, uh, insight toolsnya Ci, gue nggak pakai tools. Ci, kalau kemarin dapat winning ads, setelah besok diklanin lagi yang winning ads kok mahal, kenapa ya pakai conversion WA? Ya karena Facebook memang seperti itu. Dari sananya seperti gitu. Makanya kenapa banyak orang yang melakukan duplicate ads ya semua gara-gara itu. Facebook itu terlalu random. Tidak seperti Google Ads. Kalau Google Ads itu ya tidak ada drama lah, tapi kalau kita mainnya Facebook ya makanya yang winning ads itu cobalah. Misal udah ketemu winning ads nih, di duplicate deh, minimal 4 adset. Paling lu rubah-rubah dikit aja, entah itu interestnya kayak, entah itu tulisan di ad copy-nya kayak, entah itu apa ya. Ya gitu deh, ada yang dirubah dikit gitu loh. Tapi bikin 4 aset. Jadi, kenapa? Setidaknya kalau satu iklan jelek kan masih ada iklan lain yang bagus. Nah, iklan yang jelek ini gimana? Makanya jangan lupa set rules. Di Facebook itu bikinlah rules. Lu nggak pakai rules ngiklan zaman sekarang, boncos. Gue sih bilangin aja kayak gitu. Ya kalau gue pasti selalu pakai rules. Jadi rules itu kita lihat yang winning asset biasanya cost per cost per leads-nya misalnya 30.000 perak, misalnya cost per leads dapetin 1 leads. Ya udah pas duplicate, lu bikin rules. Kalau misalnya cost per leads-nya di atas 40.000 perak, matiin ya.
Misalnya setelah gue habisin duit di adset ini 100.000, tapi cost per leads-nya 40.000 perak. Matiin ya, karena berarti ini jelek. Ya kayak gitu. Jadi lu mau bikin adset sebanyak-banyak apapun juga, selama itu masih memenuhi syarat kriteria yang si winning campaign yang tadi, nggak masalah gitu ya. Kalau iklan Shopee gimana Ci audience tuh? Waduh, gua nggak mainan Shopee jadi gua nggak tahu. Sorry. Ci, kalau duplikat iklan itu berapa persen kemungkinan iklan bisa tampil di user yang sama? Oke, nah ini ada fitur baru dari Facebook ya kan? Yaitu kalau misalnya adset lo udah aktif, begitu lo duplicate ada pilihan compare this new adset with your previous adset. Jadi si Facebook tuh bikin fitur ini kalau misalnya pas kita lagi mau duplicate, pasti ada pilihannya tuh bikin aset yang baru untuk dibandingkan dengan aset yang originalnya. Terus ada tulisannya lagi, dijamin audience nggak akan overlap. Nah, udah pakai itu aja, biar tidak overlap. Tapi, separah-parahnya mau Facebook overlap pun, ya emang budget kita berapa sih? Kalau misalnya audiensnya 1,5 juta minimal, kalau kita budgetnya cuma 100.000, paling sehari cuma reach berapa orang gitu kan. Ya kalau misalnya katakan kita overlap, anggap aja itu ya retargeting gitu loh. Anggap aja itu orang lihat iklan kita 2 kali. Ya, makanya tiap asetnya kalau perlu di-exclude aja orang yang pernah purchase. Jadi kan orang yang pernah purchase nggak mungkin lihat iklan kita lagi. Kecuali memang itu produknya ya dia bisa beli lebih dari satu ya. Mungkin variannya banyak. Tapi kalau kayak produknya cuma sebiji, ya ngapain juga ngasih orang ke yang udah pernah beli kan. Gitu. Benar-benar tuh. Om Gondrong tuh. Om Gondrong bersabda. Itu karena Facebook juga nyari duit cuy. Kalau tiap hari bagus iklan ente ya rugi sih ya. Oke, kelas editing video kapan ada lagi, Ci? Kayaknya akan dalam waktu dekat karena gue lagi BU. Enggak deh. Kemungkinan besar sih kayaknya awal bulan depan karena terus terang di akhir bulan Oktober ini akan ada workshop mengenai marketplace yang akan dibawakan oleh Arif Budiman Nasuko di tempat gue di tanggal tanggal 28 kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya bener, di tanggal 28. Tanggal 28 atau tanggal 21 ya? Ntar gua ini lagi. Tapi ada workshop marketplace di tempat gua. Jadi gua baru bisa pakai tempat gua sendiri itu di hari Minggu sekitar awal bulan depan. Mengenai video. BTW video marketing itu tetap sangat kepake. Bahkan makin kepake sampai sekarang. Kenapa? Lo lihat deh, orang-orang yang jualan di marketplace nih, kalau setidaknya dia jualan produk terus ada videonya, itu konversinya lebih apa ya? Lebih bagus dan lebih trusted gitu. Ini menurut pendapat si yang main MP ya. Makanya pada bilang, Ci, bikin video uh, yang reseller gue main MP gitu loh. Oke, Ci, kasih contoh dong nge-branding toko. Kalau ngejualnya gadget masih bingung cara brandingnya. Nge-branding toko. Sekarang gadget lu udah mereknya nggak? Merek sendiri atau merek orang gitu loh. Kalau merek orang ya susah. Maksudnya kayak merek-merek yang ternama kayak model si siapa? Sony lah atau apa. Itu kan merek-merek bukan merek sendiri kan. Paling kalau misalnya nge-branding kayak gitu, nge-branding toko itu memang paling benernya itu, aduh gue juga bingung kalau kalau kayak gitu sih. Biasanya kalau nge-branding itu tuh kalau lu punya produk sendiri dengan merek sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya produk-produknya bukan gadget merek lu gitu ya, berarti kan lu cuma nge-branding branding toko lu kan. Nah, yang paling bisa lu lakukan adalah personal branding. Personal branding di mana lu mulai mulai kasih tahu lah ke orang-orang kalau lu jualan produk gadget gitu loh. Dimana kalau uh, kalau orang beli sama lu bisa dipercaya kayak gitu-gitu loh. Itu juga ngaruh sih. Tapi kalau dari branding di Instagram itu paling bagus. Jadi lakukanlah branding di sana dan banyak sih sebenarnya contoh-contoh branding itu. Contoh branding sebenarnya lu cukup dengan optimasi Instagram terus juga bisa juga lu bikin kontes gitu kan. Orang yang pernah pernah selfie menggunakan apalah handphone dari yang beli di tempat lo gitu kan. Lu kasih hadiah kontes kayak gitu-gitu. Terus terang ini masih random ya, gue terus terang belum kepikiran kalau misalnya branding produk-produk yang ternyata bukan milik kita sendiri gitu kan. Oke. Nah itu maksud gue nentuin itu winning ads sama bukan winning ads nunggu sampai udah habis duit berapa gue atau persentasenya berapa persen ya. Gini aja om, kalau misalnya nentuin winning ads atau bukan, kalau gue sih langsung contohnya gini.
Kalau gue ya, misalnya nih, gue punya patokan nih dari, kalau lu udah punya patokan dari winning ads lu yang sebelumnya, itu lebih bagus lagi. Misalnya lu udah punya winning ads nih, sebelumnya nih. Lu lihat dong, oh dari orang yang nge-view landing page gue, katakan, ada 10 orang yang jadi leads misalnya. Oh berarti leads gue itu 10%. Kemudian dari 10% leads gue, yang convert closing misalnya 30%. Di situ kan udah punya patokan kan, udah punya patokan. Ya udah sih, begitu nanti lo bikin create iklan lagi yang menjual produk yang sama atau itu audiens yang sama, ya lo lihat aja, misal dari audiens ini kok dari 100 orang yang masuk, kok yang sampai closing, maksudnya yang sampai ngedaftar atau bikin atau jadi leads cuma 3 orang ya, itu kan berarti jelek. Ya lo matiin aja gitu. Gitu loh. Kalau gue sih dari awal malah begitu udah reach, ini ngomongin reach ya, iklan adsense-nya udah reach minimal itu sekitar kalau di gua 4.000 orang, tapi ternyata jumlah leads-nya tidak seperti jumlah leads yang di winning campaign, gua langsung kill. Gua nggak pakai lama, gua langsung kill gitu. Jadi paling gua tweak ulang lagi aja, entah itu ad copy-nya atau apanya kayak gitu. Funnel untuk bisnis umroh, Ci. Funnel. Waduh, gua terus terang nggak tahu ya kalau menjawab ini, takutnya salah gitu. Jadi sorry gua nggak tahu. Udah ya, guys. Tadi kayaknya makanya gue kepotong-potong kan tipsnya kan. Jadi tips yang pertama adalah landing page. Itu lu mesti sering ganti. Atau kalau lu nggak mau ganti yang pertama, takutnya ngefek ke yang lain, ya udah lu bikin duplikat-duplikat. Nah, duplikat-duplikat itu yang lu ganti landing page-nya. Kemudian yang kedua adalah audience. Audience juga lu mesti sering ganti. Dan juga kalau misalnya gue pengalaman pribadi gue, pas jadi gini loh. Kan gue kemarin udah mention kalau lu mau pakai LAA ya, look alike audience. Look alike audience itu coba deh source-nya itu lu ganti. Misalnya lu dulu pernah bikin LAA orang yang pernah purchase. Nah, LAA yang orang yang pernah purchase itu kan lu bikinnya misalnya per bulan lalu kan. Ya lu update lah, lu refresh gitu. Nah, pas lu biasanya kan lu kalau mau nambah orang yang pernah purchase lagi lu update edit di situ kan. Kalau gue enggak. Kalau gue bikin source baru. Bikin source baru, gue kasih nama aja misalnya kalau yang kemarin tuh source-nya adalah orang yang pernah purchase dari Januari sampai September. Nah, biasanya kan kalau gue mau nambahin lagi kan gue tambahin di audiens yang sama. Ini sekarang gue udah enggak. Jadi gue bikin baru. Misalnya, ya udah gue bikin baru. Orang yang pernah purchase dari Januari sampai Oktober. Udah bikin source baru. Udah gue bikin LA lagi. Entah gimana, itu mungkin masih sugesti gue atau asumsi gue, tapi ternyata setelah 3 hari itu yang justru jadi winning. Jadi winning gue itu. Dan LA-nya itu mesti di antara 3%. Yang winning di gue itu LA 3%, LA 1% boro-boro. Masih oke sih, tapi nggak sebagus yang LA 3%. LA 3% sama LA 3-6%. Jadi gue bikin 2 adset, yang satu LA 3%, yang satu lagi LA 3-6%. Nah, itu adalah dari LA orang yang pernah purchase misalnya. Gue bikin lagi. Kan kalau yang daftar one on one trade kan ada yang bayarnya nyicil pakai Tokopedia atau Marketplace, ada yang bayarnya pakai cash. Gue pisahin. Gue nggak mau nyari orang yang nyicil, gue mau nyarinya orang yang cash. Nah, nyari yang bayarnya cash itu gue bikin lagi source-nya, gue jadiin LA lagi. Hasilnya bagus juga. Gitu, ya. Ci, nanya lagi. Kalau ads copy trial itu, hah? Dikatakan jelek atau bagus kalau sudah reach berapa? Kalau gua dari setidaknya dari yang orang ngeklik lah, dari cost per klik link. Kalau menurut Mas Agung Prabowo kan dia dulu pernah live yang gue share di Facebook gue juga. Pokoknya targetnya itu adalah CPC linknya lo, cost per klik link lo. Misalnya nih, lo punya barang modalnya 100.000, lo jual misalnya 180.000, berarti lo marginnya 80.000 kan? Cost per klik link itu tidak boleh melebihi 1% dari margin lo. Kalau margin lo 80.000, berarti cost per klik link lo itu nggak boleh lebih dari 800 perak. Begitu sudah reach 2.000 orang. Ini menurut Mas Agung Prabowo. Begitu sudah reach 2.000 orang, ternyata cost per klik lo itu di atas 800 perak, atau alias di atas 1% dari margin profit lo matiin, lo kill. Gitu. Lo ganti lagi yang lain. Oke? Okay? Udah ya? Udah kan? Begitu aja.
Tunggu tadi LAA ya, LAA udah kelar, landing page berarti ganti, audience juga ganti pakai LAA, terus nah closing nih, closing tuh penting. Mulai deh, mumpung lagi pokoknya dia gini, kesimpulan gue, Facebook itu sebenarnya nggak lagi jelek. Secara leads yang masuk udah lebih bagus daripada bulan lalu. Yang parahnya itu di bulan ini cuma banyak yang suka sering kena flag lah atau iklan disapprove itu kesimpulan gua. Setelah 5 hari jalan ya, setelah ya mungkin kesimpulan gua terlalu dini, tapi semoga semoga leads-nya nggak sebusuk bulan lalu. Terus juga yang kedua adalah, nah Facebook kayaknya pengennya tuh kita, ini kesimpulan gue ya, anyway kesimpulan gue. Facebook kayaknya tuh pengen kita tuh sesuatunya tuh yang fresh gitu loh. Jadi bukan kayak, mungkin dia udah ngeliat pattern orang Indonesia kerjanya suka duplikat iklan gitu loh. Akhirnya orang yang duplikat plek-plek hasilnya jelek, hasil duplikatnya. Atau entah duplikatnya bagus, originalnya jelek kayak gitu-gitu. Nah makanya dia si Facebook tuh menurut gue lebih pengennya tuh kita kayak disuruh kerja lalu jangan malas dong, lu pakai ad copy itu lagi, lu ganti dong audience lu ganti dong ad copy lu. Oke. Eh, kalau target pixel dari iklan Google AdWords bisa nggak Ci? Aduh, gua nggak ngerti. Terus terang gua Google AdWords bukan gue ngerjain, jadi masih dikerjain sama temen gue yang gua nggak tahu apakah perlu gue sebutkan namanya. Jadi gua nggak terlalu paham Google AdWords, takutnya salah komen. Oke, udah itu aja. Berarti dari LP, audience, kemudian juga cara closing juga itu penting banget. Biasakan juga ketika nagih, biasakan menggunakan kata-kata kayak, halo saya mau konfirmasi orderan kakak, sekian, 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 sebelum kakak transfer, apakah ada yang ingin kakak tanyakan, kayak gitu. Itu juga penting ya, dan coba deh, setiap kali ada orang yang, misalnya kalian ngisi pakai form nih, kalau di jam kerja, ada deh satu orang yang pantauin, begitu orang udah ngisi form, langsung follow up. Jadi jangan kayak ditunggu rame, tunggu rame dulu, tunggu sampai 100 nih orang yang ngisi form atau sampai 50 orang ngisi form baru terus atau jam 3 sore baru diteleponin atau baru di follow up. Jadi setidaknya ada satu orang yang ngamatin begitu ada orang ngisi form langsung dikejar. Itu tingkat closingnya bisa naik sampai 50% gitu. Oke, udah sampai di situ. Bye semua. Bye bye.